Tuhan, hadirin yang dikasih Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri untuk menyambut kehadiran kedua mempelai. Ya, kita melihat orang tua daripada Elizabeth menyerahkan anaknya kepada mempelai pria. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar dari kedua belah pihak mempelai, baik keluarga dari Elizabeth maupun keluarga daripada Andika ya. Mari kedua mempelai bisa mengambil tempat yang telah disediakan. Mempelai pria di sebelah kiri dulu, mempelai wanita sebelah kanan. Posisi dulu. Mempelai wanita di sebelah kiri dan mempelai pria di sebelah kiri, mempelai wanita di sebelah kanan. Tukar posisi, salah posisi. Mari kita akan sama-sama mulaikan prosesi upacara pemberkatan Roh Kudus dari kedua mempelai. Sama-sama kita naikkan pujian Ku ada sebab anugerahmu. Jemaat tetap berdiri ya. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, oh terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Segala kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Hari ini hari yang penuh dengan sukacita bahagia, di mana kedua mempelai datang menghadap Tuhan, menghadap hamba-Mu dan sidang jemaat yang ada untuk memohonkan berkat anugerah daripada Tuhan. Sebelum prosesi upacara pemberkatan nikah yang kudus ini akan dilaksanakan, kami minta kehadiran-Mu Tuhan. Kepala gereja kami, mempelai laki-laki sorga, memberkati ibadah ini. Kuduskan, kami kuduskan waktu sepanjang ibadah pemberkatan ini ke dalam kuasa-Mu. Engkau yang menuntun, Engkau yang memimpin. Bahkan keluarga besar dari kedua belah pihak keluarga dari mempelai, Tuhan juga memberkati.
Kami percaya urapan-Mu, kuasa-Mu ada, hadir di tengah-tengah kami. Kami sadar tanpa kehadiran Tuhan, maka semua ibadah menjadi sia-sia adanya. Tapi dengan kehadiran-Mu, ibadah ini akan bermakna dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kami buka, kami mulaikan ibadah pemberkatan nikah kudus dari kedua mempelai, baik Andika Elizabeth, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Kita kembali naikkan pujian ini sekali lagi, dan kita akan sama-sama dengarkan renungan firman Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, oh terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita untuk kita sama-sama dengar firman Tuhan. Kami tundukkan kepala kami kembali di hadapan-Mu, rendahkan diri hati kami di hadapan-Mu. Allah kami, Yesus kami yang perkasa dan berkuasa. Engkau sumber berkat dalam hidup kami. Engkau juga sumber berkat buat kedua mempelai yang ada di tengah-tengah kami saat ini. Biarlah pujian kami berkenan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Saatnya taburkan firman-Mu, firman benih firman yang hidup, yang sanggup menuntun, memimpin, memberikan kekuatan, bahkan memberkati hidup nikah kami, terutama memberkati kehidupan nikah yang nantinya kedua mempelai akan jalani. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap diberkati, siap diobatkan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap berdoa. Mari yang percaya bersama kita katakan amin. Saya akan sampaikan renungan singkat dari firman Allah yang tentunya bukan hanya teruntuk buat kedua mempelai. Memang kedua mempelai butuh firman Allah ini, baik Andika maupun Elizabeth, tapi juga setiap kita udah berumah tangga. Nah, saya akan berbagi dengan saudara kedua mempelai. Saya mau bicara tentang surgaku, keluargaku. Jika bagi Anda yang sudah menikah, sudah berkeluarga, doa saya keluarga kita, hidup nikah kita menjadi sorga buat setiap kita. Sudah bisa berkata amin? Keluarga kita jadi sorga buat kita, tentu kita mau. Nah, kalau kita bicara tentang sorgaku, keluargaku, kalau kita bicara yang namanya keluarga, tentu setiap kita tidak asing dengan kata keluarga, familiar gitu dengan kata keluarga. Kenapa kita familiar dengan kata keluarga? Karena semua kita muncul di dunia ini ada di tengah-tengah kehangatan keluarga kita. Sorry to say, saya katakan tidak ada orang muncul tiba-tiba di hutan sendirian, gak ada. Tidak ada orang muncul kayak dongeng dari batu, itu kan cerita dan segala macam. Semua kita ada muncul di tengah-tengah kehangatan keluarga kita. Kita dilahirkan di rahim oleh kandungan ibu kita dalam keluarga. Nah, saya mau bicara soal keluarga. Sorgaku adalah keluarga.
Kita belajar dari keluarga yang diajarkan oleh kitab Mazmur dalam Mazmur pasal 127. Ada ayat 1 sampai 3 saya coba bacakan, tapi saya langsung saja ya. Saya baca ayat 1, dikatakan begini. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, saya ulang, Salomo berkata begini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah di sini maksudnya home. Bukan gedung fisiknya rumah, house, tapi home. Itu bicara apa? Komunitas orang-orang yang tinggal dalam rumah itu. Rumah ini bicara rumah tangga. Makanya firman Allah berkata begini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah atau rumah tangga, firman Allah katakan begini, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ya, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalimat yang pertama, kalau kita baca yang sedang sharing berbagi tentang keluarga namanya adalah Salomo. Nyanyian Ziarah Salomo. Jadi jelas ini nasihat dari seorang Salomo. Saya suka berkata dalam pemberkatan seperti ini. Kalau saya boleh bertanya kepada Anda. Ketika pikiran saudara, telinga saudara mendengar kata Raja Salomo. Atau saudara kita mengatakan Raja Sulaiman atau Salomo, apa yang ada di pikiran saudara? Ketika Anda mendengar nama Raja Sulaiman, Raja Salomo, apa yang terpikir muncul di pikiranmu? Siapakah Salomo? Saya bantu ya. Siapakah Salomo? Yang pertama, Salomo itu adalah seorang raja. Berarti dia adalah seorang yang berkuasa. Dia raja. Menurut saya, di dunia ini tidak ada yang namanya jabatan, pangkat, kekuasaan yang melebihi raja. Raja itu tertinggi di dunia ini. Walaupun secara hasil orang berkata, tapi pengusaha hasil lebih banyak. Tapi kalau bicara kedudukan, kekuasaan saudara ya, bicara jabatan tidak ada yang melebihi raja. Jadi yang pertama saya bantu, ketika kita dengar nama Raja Salomo, dia seorang raja berkuasa. Dia punya kekuasaan otoritas atas semua negara. Yang kedua, Salomo sampai hari ini tercatat ya dalam sebuah survei. Dia adalah orang yang terkaya di dunia sampai hari ini. Kalau Anda berkata, tapi pendeta di dunia ini orang terkaya nomor 1 namanya Jeff Bezos. Masih kalah sama Salomo. Saya pernah membaca sebuah lembaga riset, lembaga survei yang mensurvei aset kekayaan harta benda Salomo. Kudanya, keledainya, untanya, tanahnya, emas banyak yang dipunyai, peraknya, dan seterusnya. Itu ketika lembaga survei mensurvei aset kekayaan yang pernah dimiliki Salomo yang dituliskan Alkitab tentunya. Itu kalau dikonversikan dengan nilai mata uang sekarang, dengan dolar waktu itu, tetap tidak ada orang bisa menyamai kekayaan Salomo. Mau Jeff Bezos, yang barusan ke Indonesia, Bill Gates, mau siapa ya saudara ya, Elon Musk. Orang-orang terkaya mungkin disatukan tidak bisa menyamai kekayaan Salomo. Dari harta warisan Daud saja ditinggalkan kepada anaknya, tidak ada orang bisa menyamai. Apalagi Salomo orang yang penuh hikmat. Ketika dikasih warisan sama ayahnya, dia kelola itu harta. Dia menjadi orang terkaya. Alkitab katakan Salomo, ini Tuhan yang berkata di Gibeon. Tidak ada orang yang kaya melimpah sebelum engkau maupun sesudah engkau. Dan itu terbukti firman Allah itu tidak ada yang meleset. Titik koma saja, satu huruf gak ada yang meleset, itu digenapi. Terbukti lembaga survei katakan tidak ada orang di dunia ini yang bisa menyamai kekayaan Salomo baik dulu sampai sekarang ini. Jadi yang kedua, siapakah Salomo? Yang pertama orang berkuasa karena dia raja. Yang kedua, siapakah Salomo? Orang yang terkaya di dunia ini. Yang ketiga saya bantu, siapakah Salomo? Salomo itu adalah orang yang paling berhikmat. Tuhan sendiri yang berkata di dunia ini Salomo baik sebelum engkau dan sesudah engkau. Tidak ada orang yang bisa menyamai hikmat yang kamu miliki. 3 perkara. Artinya kenapa dari awal ini saya lepaskan kepada saudara. Supaya kita ngerti. Waktu kita mendengar itu bukan kayak angin lalu. Waktu kita mendengar cuma apaan sih. Ini sesuatu yang serius harus kita dengar. Kenapa? Yang ngomong bukan orang biasa. Sorry itu saya bukan orang miskin, orang susah, orang patah hati. Maaf, bukan orang yang kehilangan semuanya. Betapa malang nasibnya, bukan. Ini yang berkata orang paling berkuasa, raja. Yang berkuasa, yang berkata adalah orang yang paling berhikmat dan orang yang terkaya di dunia.
berarti nasihatnya, apa yang dia katakan tentang keluarga, itu bukan sembarangan. Harusnya serius kita dengar. Gitu. Apa nasihat Salomo tentang keluarga? Dia berkata dalam ayat ini begini, jikalau bukan Tuhan, kata Salomo, yang membangun rumah ini home, rumah tangga, dikatakan sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Yang ngomong bukan saya pendeta, gembala, hamba Tuhan, yang ngomong Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga, keluarga, hidup nikah, sia-sia, percuma, sia-sia orang membangun rumah tangganya. Ini Salomo yang berkata. Artinya apa Salomo? Dalam kitab Pengkhotbah, kalau Anda Kristen, dalam kitab Pengkhotbah itu ada banyak Salomo katakan sia-sia, sia-sia. Catatan pentingnya, kitab Pengkhotbah, ada orang kenapa ya tanya gini, Pak Pendeta, Salomo itu mati masuk surga ataupun neraka. Anda baca kitab Pengkhotbah, kitab Pengkhotbah itu kitab pertobatannya Salomo kalau Anda ngerti. Salomo banyak berkata, ternyata semua sia-sia ya usaha menjaring angin. Semuanya sia-sia ya, sia-sia. Nah kita ketemu dalam Mazmur 127 ayat 1. Salomo berkata, sia-sia orang yang membangun rumah tangga. Kalau bukan Tuhan membangunnya. Maksudnya apaan ini? Maksudnya begini, rumah tangga itu kalau sentralnya bukan Tuhan, sia-sia kita membangunnya. Salomo udah bersaksi semua sia-sia. Kalau saya pakai bahasa sederhana, sepertinya Salomo berkata begini. Ternyata kekuasaanku sebagai raja selama ini, otoritasku yang besar, tidak bisa ya bikin rumah tanggaku bahagia. Kan gitu dengan kata lain. Kedua Salomo berkata, ternyata kekayaanku uang yang gak ada serinya gitu ya. Harta kekayaan yang melimpah. Salomo berkata gini dengan sedih, ternyata gak bisa buat keluargaku sukacita bahagia ya. Banyak ratapan air mata. Yang ketiga Salomo berkata gini, ternyata aku punya hikmat yang luar biasa. Ternyata itu pun udah bisa membuat rumah tanggaku bahagia. 3 perkara loh. Ada banyak kita berpikir selama ini dengan keterbatasan logika kita berpikir. Oh kalau menikah kita punya uang yang banyak pasti bahagia. Kalau kita kaya raya pasti bahagia. Banyak orang kaya raya hancur kok rumah tangganya. Betul apa tidak? Kan kita lihat banyak orang kaya malah jarang ketemu. Kerja terus ketemu udah pada tidur, istrinya anaknya tidur. Jadi dengan kata lain gini, uang yang banyak, harta yang banyak belum tentu bisa bikin keluarga kita bahagia. Dan ini pengakuan Salomo. Kalau bukan Tuhan sentralnya, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga kita, kalau pusat rumah tangga kita bukan Tuhan, percaya gini, yang kita bangun rumah tangga ini semuanya sia-sia, tidak bisa bahagia. Makanya nasihat firman juga nasihat saya sebagai gembala kalian berdua, hamba Tuhan yang memberkati pernikahan, baik mempelai pria, mempelai wanita, Andika dan Elizabeth. Dengar baik bahwa begini, selama rumah tanggamu pusatnya adalah Tuhan, sentralnya adalah Tuhan. Dari mulai awal menjalani pernikahan, mulai hari nanti disatukan, ingat sentral hidupmu rumah tangga mesti Yesus. Ya dasarnya mesti Yesus, pusatnya Yesus. Pokoknya ada apa-apa datang sama Yesus. Rumah tangga itu tempatnya masalah, gudangnya masalah. Orang yang berumah tangga dan tidak berutama itu kelihatan kok. Dilihat dari wajah-wajahnya, oh sudah berkeluarga ini. Kenapa? Bebannya berat. Anda lihat yang sudah berumah tangga kelihatan, oh bebannya. Dari wajahnya juga kelihatan. Dan semua kata bukan berarti bernikah. Seringkali orang berfantasi, oh menikah bahagia, menikah indah, tidak ada masalah. Menikah itu banyak masalah. Adik saya Elizabeth, gudangnya masalah di rumah tangga. Tapi pesan saya ingat baik-baik ya pagi ini. Sekalipun ada masalah, istilah orang Surabaya ini, rawi-rawi rantas malang-malang buntung. Tetap jalan berdua, Tuhan satukan, tetap kembali pusatnya Yesus. Salomo kasih nasihat, Salomo ngalami sia-sia. Kalau sentralnya bukan Tuhan, hidupnya nggak takut Tuhan. Masalah itu ada, tantangan masih ada. Tapi ingat jalan keluarnya pusatnya Yesus. Apa sih kata Yesus? Apa sih kata firman? Kita dalam kesulitan, apa kata firman itu jalan keluarnya. Kalau enggak nanti sia-sia, hancur-hancur rumah tangga kita. Ya. Kalau kita lihat tentang Salomo itu kenapa dia berkata sia-sia? Orang pinternya kayak gini, kayanya kayak gini, hikmatnya kayak begini. Kita sama-sama tahu kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja ayat 11 tadi saya sempat catat ini ya. Saya baca sedikit saja ini ayat ya. 1 Raja-Raja pasal 11, lihat ayat 1 sampai ke berapa ini? Keempat. Coba multimedia bantu saya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 4. Saya baca ya.
Ini sia-sianya Salomo, dia berkata, ternyata sia-sia ya uang yang banyak. Salomo tidak bisa ngerem. Ya lihat ya, adapun Raja Salomo dikatakan mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom dan seterusnya. Ayat yang kedua, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, dan seterusnya. Lihat ayat yang ketiga, dikatakan apa? Ia, Salomo, Sulaiman ya, mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Lihat ayat yang keempat, dikatakan apa? Sebab pada waktu Salomo sudah tua, ini sia-sia ya di sini. Istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya. Seperti Daud ayahnya. Hidupnya Raja Sulaiman dan Salomo enggak seperti kayak Daud bapaknya. Sampai mati Daud, itu pusatnya hidupnya adalah Tuhan. Sentralnya tetap menyembah Tuhan. Sayang, harusnya kita seperti itu. Tapi belajar dari nasihat Salomo. Di hari itunya berkata, ini hari pertobatannya berkata gini, ternyata semua sia-sia ya. Lihat Salomo, tidak bisa kendalikan hawa nafsu. Uangnya banyak. Kalau zaman sekarang dia punya unta, dia punya kuda. Kuda itu kalau sekarang Ferrari loh. Kuda meringkih saudara ya. Ada bayangkan orang berhikmat, raja, mobilnya banyak. Itu wanita pada datang sama dia, tidak terkendali dia. Sampai istrinya 700 yang sah, gundiknya, selirnya dari rakyat 300.000 istri. 1.000. 1 tahun ada berapa hari Bapak Ibu Saudara? 365 hari. Berarti ketemu setiap satu istri berapa tahun sekali? 3 tahun. Jangan-jangan di pasar ketemu, kamu siapa? Aku istrimu, kamu lupa. Karena 1.000 istrinya. Ada bayangin, itu Salomo. Dengan hikmat, kekuasaan, kekayaan yang banyak. Pada hari tuanya, hatinya dicondongkan sama istrinya bukan lagi menyembah pada Tuhan. Dia bikin penyembahan dewa Baal, dewa Molok. Sampai anak bayi dipersembahkan, dibakar. Tidak nyangka ya, saya tidak pernah bisa berpikir, kok bisa ya. Salomo yang dapat anugerah Tuhan. Orang yang dikasih hikmat Allah luar biasa. Kok bisa ya, bikin penyembahan mempersembahkan bayi dibakar. Itu Salomo loh. Rusak hidupnya. Makanya dia berkata apa? Aduh ternyata hidup nikah, bangun rumah tangga kalau bukan Tuhan pusatnya. Kalau bukan Tuhan membangun ternyata hancur semua sia-sia. Akhirnya Salomo menemukan gini, ternyata uang yang banyak. Hikmat, kepintaran, kebijaksanaan luar biasa. Kekuasaan, otoritas yang luar biasa. Gak bisa buat keluarganya bahagia. Dan saya ingin ulang sekali lagi. Kalau kamu mempelai pria Andika dan Elizabeth dan keluargamu bahagia. Ingat baik-baik pagi ini ya. Pusat rumah tanggamu harus Yesus. Semua mesti kembali pada Yesus. Apa ya kata Tuhan? Apa kata Yesus? Lakukan. Masalah mungkin ada, jalan keluarnya bukan pisah. Kita cerai saja. Kan gitu kadang-kadang kan emosinya. Cerai. Padahal cerai semua nangis loh saudara, menderita loh. Apalagi udah punya anak nanti. Jalan keluarnya bagaimana? Ikuti kata Yesus. Makanya rumah tangga yang bahagia pusatnya itu adalah Yesus. Saya lanjut ya dengan cepat ya ayat yang kedua. Ya, Mazmur 1 ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya waktu tidur. Saya baca bagian kalimat terakhir ya. Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Memberikan berkat. Ada satu kata dalam bahasa Ibrani yang hilang di sini. Dari kata azar. Saudara kita Muslim juga punya kata azar kan. Kalau di Alkitab azar itu adalah begini. Berkat seperti gulungan ombak. Dan ternyata Tuhan memberikan berkat seperti gulungan ombak. Itu kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Tapi ingat ayat ini tetap kaitannya sama ayat yang ke-1, 2. Kaitannya apa? Kalau rumah tangga kita, hidup nikah kalian berdua, pusatnya tetap Tuhan. Sentralnya Tuhan, ada apa-apa pokoknya Tuhan. Orang yang sentral hidup pusatnya adalah Tuhan. Alkitab katakan apa? Ia akan memberikan azar, memberikan berkat kayak gulungan ombak kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Waktu kita tidur, bangun tidur ada berkat yang baru, rezeki yang baru. Berkat azar itu gini kayak gulungan ombak. Anda lihat di tengah laut ombak datang di tepi pantai. Kita pikir ombaknya habis, enggak.
Dari tengah datang gulungan ombak lagi. Itu terus datang ombak. Itu terus saudara. Kita tidur gulungan ombak jalan terus. Itulah rezeki berkat azar dari Tuhan. Tapi ingat ini konteksnya tetap di ayat 1. Pusat rumah tanggamu kalian berdua harus tetap Yesus. Mau ada kesulitan kerjaan, aduh ini itu. Tetap berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong aku, tolong rumah tanggaku, tolong pekerjaanku. Tetap sentralnya mesti Tuhan. Salomo mengajar ini. Ingat yang ngomong bukan orang kaleng-kaleng. Yang ngomong bukan orang lagi patah hati. Ini orang yang terkaya di dunia, Salomo atau Raja Sulaiman. Dia berkata apa? Tuhan berikan berkat asar kepada orang yang dicintainya waktu tidur. Jadi jangan senang dulu, wah ini puji Tuhan. Baru itu mesti banyak tidur, bukan itu saudara ya. Ini kaitannya tetap ayat 1, sentralnya harus Tuhan. Yang terakhir dengan cepat ya, ayat 3 dan 4 saya jadikan satu. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka ya daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi anak laki-laki yang kita miliki, papa, mama, ayah, ibu, itu seperti pusaka dari Tuhan. Anda tahu pusaka ya, benda yang berharga. Ya, itu mungkin warisan tapi benda berharga dari Tuhan. Itu anak laki-laki. Tapi sama, anak perempuan itu upah, reward dari Tuhan. Tapi sebetulnya sama, kita butuh anak laki, kita butuh anak perempuan. Dua-duanya pusaka dari Tuhan. Tapi ada yang menarik. Di ayat keempat saya singkatkan begini. Seperti, ya namanya anak laki, anak perempuan tadi loh. Seperti anak-anak panah. Siapa nih anak-anak panah? Ya anak-anak kita. Mau anak laki, mau anak perempuan. Alkitab gambarkan. Anak-anak kita itu seperti anak-anak panah. Di tangan pahlawan. Pahlawannya siapa dong? Papa mamanya. Ayah ibu itu pahlawan bagi anak-anak. Yang ngelahirin dia, ngajarin dia ngomong, ngajarin dia sekolah, biayain, kasih makan, seterusnya. Orang tua itu pahlawan bagi anak-anaknya. Nah, pahlawan orang tua ayah ibu itu seperti memegang anak panah. Kalau istilahnya mendirection, yang nuntun, nasihati anak, bimbing anak. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Hari ini kedua anak dari yang punya orang tua ini menikah. Tidak terasa ya, kadang kita itu kalau anak pada dilepaskan itu kan cepat jalannya. Saya yakin orang tua sama lah kayak saya. Ketika kita membesarkan anak, kita merasa anak masih kecil, sekarang gue gede, tahu-tahu mau menikah ya Pak Giri sekarang ya. Ya, dulu waktu masih kecil bukan Elizabeth, ditinggal Pak Giri tugas jadi tentara, mungkin nangis dia ya. Papa nyariin, ditinggal mama ke pasar atau kemana papa nyariin. Tapi sekarang udah besar, tidak terasa. Seperti anak panah di tangan pahlawan, melesat. Dan kita berdoa saudara ya. Orang tua itu yang memegang busur dan anak panah. Itu sekarang mereka berdua, kedua orang tua itu akan melepaskan anak-anak seperti anak panah itu melesat. Doa kita mereka itu melesat anak panah dengan cepat dan kena sasaran yang tepat. Pasti harapan orang tua apa? Biar anak-anakku bahagia pendeta. Pasti orang tua kalian berdua mendoakan supaya pernikahan kalian berdua pernikahan yang harmonis, yang tepat kena sasaran. Ikuti nasihat Salomo ya, supaya rumah tangga jangan sia-sia, rumah tanggamu mesti dibangun di dalam Yesus. Pusatnya adalah Tuhan, sentralnya adalah Tuhan. Banyak masalah, tapi pusatnya tetap adalah Tuhan. Sekarang kita akan sama-sama menyaksikan langsung saudara ya, janji nikah dari kedua mempelai. Mari bagian berdiri, kedua mempelai. Jemaat tetap duduk saja, tidak apa-apa. Kita sama-sama saksikan janji mempelai pria kepada mempelai wanita. Tolong disiapkan mic-nya. Ini Andika. Gantian dulu ya. Dan ini untuk mempelai wanita. Akan dimulai janji nikah dari mempelai pria kepada mempelai wanita. Saya persilakan. Saya Andika Mutioso berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan jemaatnya bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau Elizabeth Kartika Nirbaya Sundoro sebagai istri yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan bersungguh-sungguh mengasihi engkau sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan mengasihi engkau seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, menjadi penolong yang setia, dan selalu menaruh harap pada Tuhan, selalu hidup dengan rukun
dan damai dalam sepanjang hidup ini, sampai maut memisahkan kita berdua. Ya, selanjutnya kita akan dengarkan janji nikah dari mempelai wanita kepada mempelai prianya. Saya Elisabeth Kartika Nirbaya Sundoro berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau Andika Mutioso sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan bersungguh-sungguh mengasihi engkau sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan mengasihi engkau seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, menjadi penolong yang setia, dan selalu menaruh harap kepada Tuhan, selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini, sampai maut memisahkan kita berdua. Ya, kita sama-sama telah mendengarkan janji nikah dari kedua mempelai. Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan, melihat kedua mempelai saling memberikan cincin sebagai tanda suci kedua mempelai. Akan dimulai dari mempelai pria. Ini dia. Ya, tirukan dulu apa yang saya katakan. Mempelai pria akan memberikan cincin ini sebagai cinta sejatinya, cinta suci yang tidak ada awal, tidak ada akhir, terus sampai maut memisahkan. Tirukan saya katakan, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta suciku kepadamu. Masukkan di jari manis tangan kanan, katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya mempelai wanita akan memberikan cincinnya kepada mempelai prianya sebagai tanda cinta sucinya. Tirukan yang saya katakan, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta suciku kepadamu. Katakan dalam nama Yesus, jari manis tangan kanan. Baik, jemaat Tuhan, kita semua menyaksikan bahwa kedua mempelai sudah saling menyatakan janji nikah sampai maut memisahkan mereka berdua. Bahkan saling memberikan cincin dari emas, saudara ya, tanda cinta mereka yang murni. Sekarang kita akan sama-sama mendoakan kedua mempelai, minta berkat daripada Tuhan supaya pernikahannya mereka jalani adalah pernikahan yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan, kedua mempelai bisa berlutut di hadapan Tuhan. Ada saya persilakan. Kita berikan satu pujian di hadapan Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan. Kan dengan tangan? Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan berarti semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kami kembali datang di hadapan-Mu pagi ini ya Tuhan.
Segala kemuliaan, hormat, dan kuasa kami naikkan kepadamu ya Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini, menghadap kedua mempelai, Saudara Andika dan Saudari Elizabeth, menghadap Tuhan hamba-Mu dan sidang jemaat Tuhan, mohonkan berkat Allah turun atas kedua mereka. Hamba mau mengangkat tangan, naikkan doa. Biarlah kedua mempelai ini ketika datang kepada Tuhan mendapatkan anugerah, rahmat, belas kasihan, berkat Tuhan yang limpah. Hamba menumpangkan tangan buat kedua mempelai. Sekarang turunlah segala berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat yang berkelimpahan dari Tuhan Yesus Kristus, memberkati pernikahan kedua mempelai, baik Andika dan Elizabeth. Pernikahannya akan diberkati Tuhan. Apa yang Tuhan persatukan tidak akan dipisahkan oleh apapun juga, kecuali maut memisahkan mereka berdua. Dan lewat pemberkatan nikah kudus saat ini, berkati keduanya. Tuhan sumber segala cinta kasih yang sejati akan menopang keduanya hari ini. Mereka berjalan berdua saling mencintai, ditopang oleh cinta sejatinya Tuhan. Bahkan hamba meminta Kau sebagai sumber berkat, memberkati perjalanan kedua mempelai ini. Berkati baik Andika dan Elizabeth. Berkati kandungan Elizabeth. Berkati juga Andika. Ketika mereka menjadi suami istri, mereka akan melahirkan anak-anak yang luar biasa, yang mulia. Anak-anak yang perkasa di bumi, yang masa depan mereka penuh dengan pengharapan. Dan biarlah darah Yesus yang kudus menyucikan pernikahan mereka hari ini. Ketika mereka berjalan bersama sebagai sepasang suami istri, mereka akan berjalan, pusat mereka, hidup nikah mereka adalah Yesus. Yesus sebagai dasar fondasi pernikahan mereka. Berkati keduanya. Kalau mereka bekerja, pekerjaannya akan semakin diberkati oleh Tuhan. Mereka bukan lagi dua, tapi mereka menjadi satu. Sebagaimana Kau memberkati pernikahan di Kana Galilea, turunkan juga berkat-Mu atas kedua mempelai ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa lepaskan berkat atas kedua mempelai ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan berdiri. Sekarang mereka sudah menjadi suami dan istri. Silakan tukar posisi, pria di sebelah kanan dan wanita di sebelah kiri. Saling berhadapan-hadapan kembali. Ya, terima kasih Bu Giri dibantu. Ya, mempelai di sebelah kanan ya. Kita akan sama-sama melihat ini first kiss ya, wedding kiss saudara ya. Mempelai pria ini melakukan pekerjaan pertamanya kepada mempelai wanitanya dengan cinta, dengan kasih. Dia akan membuka cadarnya dengan baik dan memberikan ciuman pernikahan, ciuman cinta kepada mempelai wanitanya. Saya persilakan. Kita hitung ya 3 kali. Maunya cepat Andika ini saudara ya. Saya belum hitung dia udah buka duluan coba. Baik kita hitung ya. 1, 2, dan 3. Oh cium kening. Cium pengantin, cium bibir. Mari difoto. 1, 2, dan 3. Ya berikan aplaus tepuk tangan. Sudah? Sudah dapat belum? Sudah. Oh sudah katanya. Baik menghadap ke jemaat. Hari ini saya perkenalkan hadirnya keluarga yang baru di tengah-tengah kita. Bapak dan Ibu Andika, berikan aplaus tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dan ada prosesi terakhir saudara ya. Kedua mempelai akan mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya. Papa mama yang ada. Silakan maju ke depan. Orang tua Andika di sebelah sini. Orang tua daripada Elizabeth di sebelah sini. Tolong mic-nya. Akan dimulai dari mempelai pria mengucapkan terima kasih kepada mamanya. Saya persilakan. Mama, Papa, terima kasih sudah membesarkan saya. Mic-nya Sampai sekarang. Sampai menikah. Terima kasih Mama sama Papa. Ya silakan dicium.
orang tuanya. Ya, kepada bapaknya. Mempelai wanita sama lo cium mama. Kita doa restu ya. Mempelai wanita akan mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya, didampingi oleh suaminya. Saya persilakan. Silakan dipeluk, dicium, minta doa dari orang tua. Ya, mempelai pria juga sama. Ya, orang tua bisa kembali ke tempat dan mic-nya bisa ditaruh, tolong. Selanjutnya saya akan memberikan surat keterangan nikah dari gereja sekaligus sertifikat pernikahan dari gereja yang akan dilanjutkan ke catatan sipil ya. Waktunya 1 bulan biasanya ya. Jadi catatan sipil waktunya 1 bulan supaya semuanya lancar. Tuhan berkati kalian berdua ya. Ya, jadi pernikahan proses berkat nikah selesai. Mari kita akan akhiri tutup ibadah kita saat ini. Tundukkan kepala kita, semuanya berdiri. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa untuk penutup ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Prosesi upacara pemberkatan nikah kudus dari Andika dan Elizabeth telah selesai. Tapi satu hal yang kami percaya, kehadiran Tuhan di tengah kami, terutama khusus buat kedua mempelai, mengalirkan berkat yang luar biasa. Biarlah cinta kasih Tuhan itu turun kepada kedua mempelai sampai maut memisahkan mereka berdua. Dan kalau sebentar kami akan pulang tinggalkan rumah Tuhan ini, kedua belah pihak keluarga mungkin ada cara, penyertaan-Mu sempurna menyertai. Semuanya selamat, diberikan berkat, kesehatan, kekuatan. Kami datang semuanya sehat, pulang lebih sehat lagi diberkati Tuhan. Angkat tangan saudara yang seiman, terima berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah pagi ini, siang ini dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat dicurahkan mulai siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari dengan iman percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati setiap kita dan upacara pemberkatan nikah selesai. Saya serahkan acara selanjutnya kepada keluarga ya. Mungkin mau foto silakan. Cherish the treasure of you, lifelong companion. I give myself to you. God has enabled me to walk with you faithfully and cherish the treasure of you.